Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa wabarakatuh. lagi dengan saya di acara Bincang Pengawasan. Pada kesempatan kali ini, saya telah bersama seorang narasumber yang akan berbagi sedikit informasi juga pengalaman beliau, terutama di bidang perencanaan. Kali ini di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya panggil Bapak atau Abang aja? Abang aja ya, ya, karena dari Medan soalnya. Medan. Siap. Di samping saya sekarang ada Abang Ucup. Beliau merupakan seorang perencana ahli muda pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Mungkin Pak, untuk biar lebih akrab lagi, biar Sobat Itjen tahu juga mungkin perjalanan Bapak, bagaimana Pak dari dulu perjalanan Bapak dari mulai sekolah di akademis sampai sekarang menjadi seorang perencana. Ya, mungkin bisa sedikit cerita buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bincang Pengawasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, asli dari Sumatera Utara. Saya menjadi pegawai Itjen dari tahun 2008. Jadi tesnya itu 2007, kemudian sekitar bulan 11, kemudian kita dipanggil masuk ke Itjen itu sekitar tahun 2008. Adapun perjalanan akademis saya itu sebenarnya ketika dimulai dari SD ya, itu saya di sekolahnya sekolah umum biasa, SD, SMP, kemudian dari SMP saya kemudian tertarik masuk ke pesantren, pondok pesantren. Bahkan di pondok pesantren itu saya harus memulai dari awal gitu. Maksudnya saya masuk benar-benar dari kelas 1 sampai 7 tahun lamanya. Kemudian setelah dari pondok pesantren, saya melanjutkan studi ke Al-Azhar, Kairo, Mesir, yaitu pada akhir 2007. LC ya Bang ya? LC dengan latar belakang LC, kemudian pada saya meneruskan S1 di Al-Azhar itu berangkat 97, kemudian mulai kuliah 98, pulang 2003. Kemudian saya masuk ke inspektorat, alhamdulillah diterima pada tahun 2008. Pertama kali saya ditempatkan di bagian Ortala, kemudian sekitar ada 3 tahun, kemudian dipindahkan ke bagian perencanaan. Nah, kemudian pada 2017, berarti sudah hampir sekitar lebih dari 10 tahun ya. 2017 ada peluang untuk jabatan fungsional perencana. Kemudian saya mengikuti diklatnya, alhamdulillah lulus. Kemudian dari sejak situlah karir saya di fungsional perencana ini dimulai. Saya kira gitu. Mungkin karena waktu itu ada peluang Pak ya untuk membuka Abang ini untuk menjadi perencana di Inspektorat Jenderal. Tapi selain dari peluang, membaca peluang yang ada, apa yang buat Abang tertarik itu menjadi seorang perencana? Pertama gini, dunia perencanaan ini sebetulnya bagi orang yang bergelut di dalamnya ada keasikan tersendiri. Pertama dari sisi pekerjaan, kalau di kantor terbilang ini perencanaan hampir tidak ada habisnya kerjaannya. Jadi dimulai dari awal tahun, pertengahan sampai ke akhir tahun, masuk ke tahun berikutnya, demikian seterusnya. Jadi perjalanan pekerjaan kita itu memang terus demikian seterusnya, mengikuti perkembangan, karena kita kan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, dengan Bappenas, kemudian dengan teman-teman di Biro Perencanaan maupun dengan unit-unit eselon 1 lainnya gitu. Ini ada satu lagi yang menarik ya. Abang kan latar belakangnya LC Bang ya. Pasti mungkin ketika awal-awal apakah ada kesulitan adaptasi yang harus dilakukan secara ekstra gitu. Iya. Ketika di perencanaan Abang dihadapkan dengan angka-angka yang betul. Ada apa kesulitan atau cerita tersendiri? Kesulitan itu tentu pasti ada ya. Dengan latar belakang pendidikan agama, kemudian masuk ke dunia perencanaan, kemudian bergelut dengan angka-angka, RKKL, DIPA dan lain sebagainya, dengan RKP, Renja, indikator-indikator.
Tapi sebenarnya segala sesuatu itu bisa kita apa namanya, kita pelajari. Artinya semuanya itu bisa kita apa namanya, kita pelajari apabila kita mau belajar gitu. Perencanaan ini kan apa namanya, apalagi di Kemenak ini, sebenarnya kan dunia perencanaan di Kementerian Agama ini berbeda dengan perencanaan mungkin di Pemda atau di kementerian lain yang notabene yang direncanakan itu adalah sifatnya fisik. Betul, pembangunan jembatan, jalan tol, lapangan udara, ya. Sementara kita di Kemenak, walaupun ada pembangunan sifatnya fisik, tapi saya menilai perencanaan di Kemenak ini lebih banyak kepada sifatnya membangun manusianya. Jadi kadang-kadang membangun manusia ini lebih sulit tentunya daripada hanya membangun bangunan yang sifatnya fisik kan. Kalau fisik mungkin kita udah jelas gitu. Makanya kadang-kadang kita lihat coba nih di dalam dunia perencanaan di Kemenak itu, untuk kemudian mengintegrasikannya dengan indikator-indikator keberhasilannya memang sedikit lebih sulit lah dibandingkan dengan di perencanaan kementerian lainnya gitu. Contoh kecil aja, umpamanya penyuluh di kita. Kenapa dihargai penyuluh kita hanya 1 juta? Karena indikator keberhasilannya susah ukurnya. Coba, seorang penyuluh yang dikatakan berhasil dalam melakukan penyuluhan di suatu kecamatan umpamanya, apa indikator keberhasilannya? Kalau dia penyuluh pertanian udah jelas, mungkin ada peningkatan apa namanya hasil tani ya kan, yang tadinya mungkin hanya 1/2 ton, tahun depannya 2 ton, itu jelas melihat apa. Sementara kalau kita untuk mengukur umpamanya tingkat kesalehan masyarakat yang sangat sulit kan, sangat sulit. Jadi tidak bisa dinilai. Jadi memang ada keunikan tersendiri memang di Kemenak ini. Saya kira seperti itu. Baik, jadi rencana di Kementerian Agama itu mempunyai tantangan yang lebih mungkin dibanding Pemda atau kementerian lembaga yang lain. Baik, mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh membahas teknis bagaimana menjadi seorang perencana yang unggul dan hebat tentunya, kita mungkin sedikit berkeliling-keliling dulu Pak, menghirup udara segar itu ya, untuk di situasi pandemi sekarang ini tentunya udara segar itu sangat bermanfaat bagi kita untuk menambahkan imun juga tentunya. Iya, betul. Pak, kita bisa berkeliling terlebih dahulu. Baik Sobat Itjen, sebelum kita ke menu inti pada bincang-bincang kali ini, mungkin saya ingin sedikit bertanya sama Bang Ucup. Abang kan diterima dan menjadi ASN itu tahun 2008, ya, sudah hampir sekitar 12 menjelang 13 tahun mengabdi di Inspektor Jenderal Kementerian Agama. Selama 12 sampai 13 tahun ini mungkin apa kesan-pesan Abang menjadi ASN di Kementerian Agama? Pertama, boleh saya katakan pegawai negeri itu adalah pilihan ya. Ketika kita memutuskan untuk masuk terjun ke dunia apa namanya, dunia birokrasi lah katakan, tentunya kita sudah memilih, dan apabila kita sudah memilih, tentu kita tidak boleh setengah-setengah. Sebab apapun yang kita kerjakan, kalau itu setengah-setengah pasti nilainya akan tidak baik, tidak bagus. Kemudian kitanya sendiri mungkin nggak nyaman ya, apabila kita setengah-setengah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasakan selama menjadi ASN ada sih suka dukanya, terutama dalam di saat-saat pekerjaan, ketika pekerjaan lagi numpuk ya. Apalagi kalau sekarang di bagian perencanaan ini. Kalau dulu mungkin pada awal-awal CPNS atau awal-awal menjadi PNS, ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya harus menyita waktu banyak, bahkan kita sampai begadang. Dulu ada waktu saat penerimaan CPNS itu di angkatan berikutnya itu, karena Ijen itu termasuk mungkin unit yang favorit, jadi pendaftarnya itu sampai ribuan. Peminatnya banyak. Dan untuk menyeleksi berkas itu bukan tanggung. Jumlahnya yang ribuan berkas itu kita seleksi, bahkan kita harus begadang, pokoknya 2-3 malam gitu, itu biasa. Itu ketika awal-awal. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke dunia perencanaan ini pada saat penyusunan umpamanya, ini biasa juga nih kita apa namanya, kalau begadang 2-3 malam itu, bahkan mungkin bukan hanya saya ya,
bahkan semua ASN yang menangani di perencanaan baik di unit-unit eselon 1 maupun di kanwil itu, kalau udah tiba saatnya masa penyusunan, apalagi dengan target deadline waktu yang sangat singkat, biasanya kadang-kadang hanya dikasih waktu 1 minggu, itu pun sudah cepat gitu kan. Tiba-tiba nanti batas waktunya umpamanya kasih 2 hari lagi dari Kemenkeu-nya atau dari DJA-nya, ya udah kita harus fight, benar-benar fight gitu kan. Alhamdulillah semua bisa kita lewatin, tapi kunci utamanya tadi kan di situ saya bilang. Kita sudah memilih. Nah, kita sudah memilih, kita harus terjun dengan sepenuh hati ke dalamnya. Masa sih kita sudah masuk kemudian kita masih setengah-setengah kan gitu ya. Jadi saya kira itu yang kunci utamanya di situ gitu. Jadi ketika kita sudah menghadapi dan menjalankan satu pilihan, kita harus menjalani komitmen untuk menjalani pilihan itu dengan sangat baik. Betul. Dan kalau di perencanaan itu pasti kan dihadapkan selalu dengan deadline. Betul. Dan memang kinerja yang diperankan oleh perencana itu sangat, bisa dibilang sangat vital bagi suatu satker, karena perencana itu bisa dibilang otak ya, otak yang menjalankan kanan kiri. Dari situ mulai karena kan kalau kita tahu bagaimana urgensi perencanaan, artinya segala sesuatu pekerjaan, coba bayangin aja lah kita umpamanya perusahaan BUMN ketika membangun jembatan, membangun jalan tol, ketika itu tidak direncanakan dengan baik, bagaimana hasilnya? Bahkan ketika direncanakan dengan baik saja pun kadang-kadang hasilnya juga belum tentu ya. Karena mungkin bisa jadi faktor di luar dari itu, bisa jadi karena nanti faktor pada saat pelaksanaannya gitu kan. Nah, walaupun tapi dengan perencanaan tentu apa yang akan kita laksanakan itu minimal 70-80% akan bisa berjalan dengan baik gitu kan. Di samping ada faktor-faktor lain bisa menjadi kendala atau hambatan saat pelaksanaannya gitu. Tapi kan itu bisa kita minimalisir dengan perencanaan gitu, dengan perencanaan yang matang, perencanaan yang baik. Jadi memang urgensitas perencanaan memang sudah tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan kita kan kalau baca-baca dari siklus manajemen itu, pertama itu adalah apa? Planning dulu ya kan. Planning, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, baru di akhirnya kontrol, ya kan. Kira-kira mana bagian dari planning ini yang tidak bisa dijalankan atau ada kendala untuk diperbaikin, dievaluasi. Nah itu saya kira. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi Bang, yang saya ingin tanyakan. Kan tadi dibilang kalau misalkan kadang yang sudah kita rencanakan di awal tahun, hasilnya pun belum tentu sesuai dengan rencanakan. Dikarenakan adanya halangan beberapa hambatan. Betul. Nah, di situasi pandemi sekarang ini, Bang. Betul. Apalagi bagaimana seorang perencana atau Abang sendiri menyikapi bagaimana merencanakan sesuatu kegiatan program di tengah pandemi ini? Tentu banyak penyesuaian yang dilakukan kan. Bagaimana luar biasa. Betul. Memang ini kan bukan hanya kita ya, berarti kan seluruh dunia ya yang melanda ini kan, artinya mungkin boleh terbilang lebih dari 50% yang kita rencanakan di awal tahun itu ambiar semua. Iya kan, akhirnya istilahnya karena ada mekanisme revisi umpamanya di sistem penganggaran dan perencanaan, ya boleh lah gitu kan, akhirnya kita revisi menyesuaikan dengan keadaan, menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan. Ya tapi kemudian kita tetap fight gitu, tetap berusaha menyikapin bagaimana menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan terkait dengan umpamanya kalau kita di bagian kita adalah pengawasan ya kan, kinerja pengawasan, bagaimana kinerja pengawasan tetap bisa berjalan dalam situasi yang mungkin terbilang ya agak sulit kita bergerak gitu kan. Extraordinary. Iya, extraordinary. Ini kan di luar kemauan kita gitu, di luar sesuatu yang seperti saya katakan tadi, sesuatu yang sudah kita rencanakan, tapi ada hal-hal di luar dari perencanaan itu yang kemudian menghalangi, ya kan? Nah ini yang kita sikapin. Nah salah satunya mungkin kalau di perencanaan penganggaran ya itu mungkin dengan mekanisme revisi, anggarannya kita alihkan untuk apa gitu kan, atau metode pelaksanaannya dirubah gitu kira-kira ininya. Jadi banyak perubahan dan penyesuaian yang dilakukan untuk menghadapi situasi pandemi sekarang. Betul. Ya. Dan mungkin selanjutnya menurut Abang sendiri, sebelum saya bertanya dulu, sebelum pertanyaan yang akan saya nanti tanyakan selanjutnya. Untuk di Ijen ada berapa orang perencana, Pak? Sampai dengan saat ini kita itu ada 4 orang.
Empat orang ya, perencana. jadi 4 orang jabatan fungsional perencana. Dua itu belum setahun lah bergabung dengan kita. Masih muda atau pertama? Yang bergabung itu sudah muda karena menyesuaikan ya, semacam in-passing juga ya, penyesuaian karena golongannya sudah 3D ya, muda gitu. Perencana muda gitu. Iya. Ada tambahan Nah, sudah ada amunisi tambahan lah gitu. Jadi kita udah nggak fight lagi ini gitu Tapi sendiri. menurut abang idealnya dalam satu unit kerja atau misalkan contoh di Ditjen itu Ya. kan satu eselon 1. Ya. Eselon 1 itu idealnya berapa orang perencana? Fungsional Ya, perencana. kalau memang mungkin tergantung dari banyak sedikitnya pekerjaan yang terkait perencanaan yang akan dilakukan tuh. Mungkin kalau di Pendis saya kira umpamanya ya nggak mungkin lah hanya 3-4 orang tuh, karena mereka punya satker yang begitu banyak di bawah. Kalau untuk di Ijen menurut saya yang paling idealnya itu ya tidak lebih dari 6. Itu menyesuaikan dengan jumlah eselon 2 di kita ya kan. Ada inspektorat wilayah ada 4, tambah investigasi 1 sekretariat. Jadi masing-masing punya tanggung jawab yang akan terkait dengan unit atau satker yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi dengan demikian ya mungkin kita agak leluasa sedikit lah gitu kan. Kemudian gini juga, kalau udah terkait dengan perencanaan ini mungkin semua kawan-kawan juga yang menggeluti dunia perencanaan ini sama gitu. Terutama yang di unit eselon 1. Ketika udah masuk masa penyusunan, baik itu dia di pagu indikatif, pagu anggaran maupun pagu alokasi, itu mobilitas kita untuk melakukan rapat-rapat koordinasi baik dengan DJA, dengan Bappenas, dengan Biro Perencanaan, dengan kawan-kawan wilayah itu sangat luar biasa gitu. Bahkan mungkin hampir tiap hari kita rapat gitu kan. Ya. Nah, yang ini kan perlu ya nggak mungkin lah umpamanya ketika ada rapat kemudian kita karena kekurangan orang kemudian kita tinggalkan gitu kan. Sementara ini kan sangat perlu gitu kan. Saya kira itu. Jadi memang ada ya 6 lah, 6 saya kira udah ideal untuk Ijen. Idealnya kalau Ya. di Ijen ya. Tapi kalau untuk misalkan untuk Kanwil berapa kira-kira? Ya itu tergantung dari jumlah satker yang ada di bawahnya gitu kan. Semakin banyak ya berarti kan butuh perencana yang semakin banyak. Iya. Apalagi di Kanwil itu kan ada bidang-bidang. Iya kan? Yang kalau di unit maksudnya yang menangani masing-masing DIPA. Iya kan? Ada yang megang Setjen, ada yang megang Bimas Islam, ada yang megang Bimas Kristen gitu kira-kira ininya kan. Tergantung jumlah satkernya. Jadi saya kira mungkin untuk seperti itu harus ada analisis beban kerjanya sehingga ketahuan berapa sih butuhnya yang paling ideal kira-kira. Menyesuaikan Ya. dengan tipologi satker juga. Betul. Dan Sobat Itjen mungkin sekarang yang menyimak mungkin ada beberapa Sobat Itjen yang menjadi perencana di satker masing-masing. Nah, saya ingin bertanya kepada Abang, Iya. bagaimana atau apa tips dan trik menjadi perencana yang handal, unggul, dan tentunya bisa diandalkan lah, hebat, efektif begitu. Terus terang saya juga belum sampai ke tahap itu ya kan. Tapi yang saya yakinin seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa saya apabila kita sudah memilih dan masuk ke dalam pilihan itu, jangan setengah-setengah. Artinya kalau untuk menjadi profesional, unggul, itu kan butuh jam terbang. Iya. Saya sendiri saya akui masih ya terbilang baru, karena ya mungkin kalau dibanding dengan jabat-jabat kawan-kawan yang lain tua, ada yang sudah menggeluti dunia perencanaan sampai 10 tahun, 15 tahun. Saya kalau dalam hitungan saya yang paling betul-betul saya menggeluti itu karena ketika di awal masuk ke perencanaan itu saya belum megang terkait dengan perencanaannya langsung gitu kan, terkait dengan RKKL dan segala macamnya. Saya kira pertama itu butuh jam terbang. Yang kedua itu tidak bosan dengan menelaah peraturan-peraturan terbaru. Ya, apalagi terkait sekarang ini kan dunia perencanaan ini sangat dinamis sekali. Bahkan perencanaan penganggaran ini akan berubah setiap waktu menyesuaikan kondisi dan keadaan, bahkan menyesuaikan dengan roadmap yang sudah disusun oleh Kemenkeu. Contohnya, untuk tahun 2021 sekarang ini, itu kan sudah ada penyederhanaan program yang tadinya Kemenak itu punya 11 program, kemudian disederhanakan menjadi hanya 5 program, ya kan? Kemudian akibatnya kemudian kita pun
yang tadinya di struktur anggaran kita tadinya menyesuaikan dengan jumlah eselon 1 eselon 2 di kita dalam bentuk kegiatan, yang tadinya kegiatan kita itu ada 7, kemudian disederhanakan jadi 4 gitu. Jadi yang pertama ya harus ngikutin, artinya apapun itu terkait dengan kebijakan, peraturan terbaru, kita harus tetap up to date ya. Dan untuk menjadi seorang perencana yang profesional, saya kira itu tadi butuh jam terbang yang tinggi, yang kedua ya tidak separuh-paruh, iya totalitas. Iya totalitas, nah totalitas betul. Yang paling tepat menggambarkannya adalah totalitas gitu. Jadi jangan jabatan profesional itu hanya semacam apa namanya pilihan yang kesekian daripada tidak gitu umpamanya ya kan, sehingga nggak total gitu. Jadi ogah-ogahan kesannya. Jadi hasilnya nggak akan maksimal. Saya kira seperti itu. Jadi totalitas dalam menjalani pilihan dan menjaga komitmen pilihan kita itu menjadi salah satu kunci untuk menjadikan kita sebagai perencana yang profesional. Bukan hanya perencana ya. Betul. Semua bidang bahkan semua iya betul. Kita menjadi orang yang profesional di bidang kita masing-masing dengan kunci tadi. Mungkin Pak, mungkin Bang ini yang kesukaan ceplosan saya. Jadi Bang, kalau misalkan jadi perencana tadi kan, kalau tadi itu kesan-kesannya itu sebagai ASN, itu sama bisa spesifik kan suka dukanya menjadi perencana ya, selain deadline, begadang ya, apa ada suka duka yang lain nggak sebagai perencana kalau tadi yang ASN kan? Iya. Selama yang saya rasakan suka dukanya ya itu yang paling itunya yang seperti yang saya bilang tadi, kalau udah masuk deadline dikejar waktu ya itu yang paling dukanya ya. Kemudian kalau yang sukanya ya apa namanya, apapun pekerjaan itu kalau kita nikmatin, kita akan enjoy di dalamnya, maka akan apa namanya kita nikmatin, kemudian kita merasa nyaman di dalamnya, kita akan enjoy kan apapun, sehingga berat pun sebenarnya kan tetap bisa kita jalankan dengan baik gitu. Cuman saya kira itu ya. Jadi kalau yang benar-benar di luar dari itu, memang yang selama ini, dan itu pun saya yakin itu juga yang dikeluhkan oleh sebagian besar perencana, terutama bahkan bukan hanya di Kemenak ya. Saya yakin juga di KL lain juga seperti itu, kementerian lembaga lain pasti seperti itu, terkait dengan timing atau deadline waktu yang seolah-olah kita diburu-buru gitu kan. Lah kalau kita masih sedikit, izin anggarannya hanya 170 miliar umpamanya kalau 2021 ya kan. Lah bagaimana dengan kawan-kawan di Pendis dengan ribuan satker, dengan jumlah anggaran yang puluhan triliun? Bagaimana mumetnya pikiran untuk apa itu? Saya sebenarnya terus terang saya salut dengan teman-teman di apa namanya di unit-unit teknis yang lain itu gitu kan. Bagaimana mereka bisa tetap mengejar timeline deadline waktu yang sudah ditetapkan, walaupun kadang-kadang kesannya ya seperti terburu-buru gitu. Saya kira itu gitu. Terus selanjutnya Bang, mungkin apa harapan Abang baik secara pribadi maupun untuk Satker sendiri, harapan dan cita-cita Abang ke depannya itu seperti apa Bang? Ke depannya ya, saya melihat gini, setelah ada penyederhanaan, apalagi yang penyederhanaan pejabat struktural sekarang ya sekarang justru JFT, jabatan fungsional tertentu ini, apapun itu udah jadi primadona. Bahkan saya yakin tuh perencanaan termasuk yang dianggap yang ya mungkin jabatan yang prestisius lah gitu, kira-kira seperti itu ya. Dan untuk sampai dengan saat ini, data terakhir yang saya terima itu, saya kemarin itu total fungsional perencana di Kemenak itu ada sekian ratus, padahal kita butuh sekian ribu gitu. Kita butuh 2000-an kalau nggak salah itu ya. Masih ada spare waktu, space ya sekitar separuhnya lagi yang harus kita ini gitu kan. Jadi untuk kawan-kawan, apapun itu jabatan kita, apapun itu bagian pekerjaan yang dibebankan kepada kita, agar melakukannya sepenuh hati. Saya kira apapun pekerjaan, seperti yang saya tegaskan di awal tadi, apapun pekerjaan yang kita tekuni, kalau dia sudah tidak tidak sepenuh hati, tidak kena, bukan bagian dari
ciri dia itu. Iya, jadi tidak menikmati lah gitu kan. Jadi ya udah, maka hasilnya akan ogah-ogahan gitu. Seperti yang saya sebutkan dari awal, kita sudah terlanjur masuk nih ya. Artinya ketika sudah mandi ya basah sekalian lah gitu. Kan begitu kira-kira. Jadi apalagi kita di Kementerian Agama ini kita diajarkan bahwasanya bekerja itu adalah bagian dari ibadah, iya kan? Ikhlas beramal. Nah, kalau umpamanya sebenarnya itu hanya pekerjaan yang nilainya tidak ada kalau tidak. Tapi kalau kita niatkan untuk nilai ibadah dengan niat, maka itu akan menjadi ada pahalanya gitu. Ada sesuatu yang lain. Kalau bagi saya sendiri, mungkin sebagian banyak orang kan, lah kalau jadi perusahaan, jadi pejabat ini dapatnya apa? Pokoknya dari sisi koin kan orang lebih banyak menilainya kan begitu. Tapi percayalah, apabila kita sudah menekuni sesuatu itu dengan sepenuh hati, apapun yang kita hasilkan itu, kalau kemudian itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Nih kalau umpamanya kalau kayak kami lah di perencanaan itu kan mungkin ya, itu adalah kita merencanakan untuk tahun-tahun untuk Ijen, bahkan ruang lingkupnya mungkin untuk Kemenak juga kan, terkait dengan pengawasan bagaimana kinerja Kemenak ke depan ini lebih baik. Nah apabila itu kita niatkan ibadah, saya kira ada kepuasan tersendiri dan insya Allah akan ada nilai pahalanya kalau kita niatkan dengan baik, dengan nilai pahala gitu. Bahwa bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Kuncinya di niat gitu. Saya kira itu. Itu Bang ya. Ya. Dan mungkin selain dari udah ada pesan sebenarnya yang tersirat dari Abang tadi untuk closing statement Bang. Ya. Closing statement. Ini apa pesan Abang, harapan Abang untuk seluruh ASN Kementerian Agama yang ada di Indonesia? Jawaban. Closing statementnya. Ya. Kita sudah masuk ke sini ya. Sudah masuk ke ASN. Sementara di luar sana mungkin banyak orang yang bahkan untuk mencari pekerjaan yang di swasta aja sampai dengan mereka nggak dapat gitu, nggak ketemu. Nah, sementara kita sudah dibagi kesempatan untuk di sini. Maka bekerjalah sebaik-baiknya. Bekerja sebaik-baiknya itu dalam arti seperti mengerjakan dengan sepenuh hati apapun itu tugas yang dibebankan kepada kita. Kemudian jangan terlalu berorientasi pada yang sifatnya materi. Iya. Insya Allah semua akan mengikut. Ya kan? Apapun itu. Karena kalau kita apalagi di dunia birokrasi ini sebenarnya ketika kita bekerja dengan baik, itu semua akan melihat gitu kan. Tanpa kita harus berkoar-koar, tapi kan pimpinan akan melihat. Mungkin insya Allah seperti yang saya sebutkan tadi, kalau nilai kita niatkan dengan baik, ya Allah juga akan melihat kan. Itu ada balasan di balik itu. Mungkin rezeki kita tidak dari sini, tapi dari tempat lain gitu. Jadi untuk menjadi pegawai yang baik itu ya bekerja dengan sebaik-baiknya, niatkan lillahi ta'ala, niatkan menjadi ibadah, bekerja untuk keluarga, ya kan? Itu kan juga sebagian dari ibadah. Kalau tanpa ada niat, ya udah nilainya zong. Hanya lelah. Karena kalau di dalam agama itu kan, ini karena latar belakang saya agama ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu tergantung niatnya. Karena pekerjaan itu baik, tapi niat kita buruk, nilainya jadi buruk. Bukan sebaliknya, artinya ada niat, ada pekerjaan yang sebenarnya nilainya biasa, tapi ketika kita niatkan itu menjadi ibadah, bagian dari untuk memenuhi, kalau umpama kita bekerja itu memenuhi nafkah keluarga, untuk lillahi ta'ala, untuk orang banyak, insya Allah ada sesuatu yang lain dalam bentuk apakah itu ganjaran pahala, apakah kemudian kita diberikan kelapangan dari sisi yang lain gitu, walaupun umpamanya kita nggak dapat materi dari tempat kita bekerja gitu. Saya kira seperti itu ya. Luar biasa Sobat Ijen. Secara pribadi saya mendapatkan ilmu dan pencerahan yang sangat luar biasa dari Abang ini. Bagaimana kita menjadi seorang profesional yang baik. Bukan hanya ilmu tentang perencana yang unggul, baik, tapi ilmu kehidupan. Bagaimana kita menjalani semua yang telah menjadi pilihan kita dengan baik, dengan penuh totalitas, penuh komitmen, agar apa yang kita lakukan itu selain bernilai di dunia pekerjaan, tapi benar ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin terima kasih ya Bang untuk bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Tentu banyak ilmu dan
pengalaman yang bisa kita dapatkan dari Abang, dan insya Allah bisa bermanfaat buat Amin, kita amin. dan sobat Amin, Ijen ya Rob. semua Amin. yang menyaksikan bincang pengawasan kali ini. Amin. Baik, terima kasih Abang. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan Insyaallah, dan insyaallah. waktu. Ya. Tetap sehat, Amin, amin, amin ya Rob. tetap semangat, dan tetap totalitas dalam menjalani aktivitas dan kinerja kita di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Amin, insyaallah. Baik Sobat Ijen, mungkin demikian bincang-bincang kita kali ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Sehat-sehat semua untuk Sobat Ijen, tetap fit, tetap bugar, tetap bahagia, jaga imun terus. Ya. Oke, semangat Sobat Ijen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.